Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Bahkan berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan-Mu. Dan juga Tuhan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu hari ini atas hidup kami. Menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 3. Saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita, bahkan Tuhan melindungi kita. Nah, pemazmur katakan hanya dekat Allah saja. Nah, jadi artinya pemazmur menyadari betul bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat yang aman bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Jadi hanya dekat Allah saja, bukan dekat kepada yang lain. Dan pemazmur menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Nah, jadi kita pun sebagai orang-orang yang hidup di zaman ini, di mana zaman semakin tidak menentu, adanya pandemi COVID-19 satunya yang membuat keadaan semakin susah. Tetapi kita mau tetap percaya ada Tuhan sumber perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja. Nah, mari saya mengajak kita seperti Maria yang duduk diam dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan damai sejahtera, dia mendapatkan perlindungan. Nah, karena itu pemazmur katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah, dari Allah, dari Tuhanlah ada keselamatan. Nah, bahkan dikatakan, digambarkan Tuhan seperti gunung batu. Dialah gunung batuku. Gunung batu adalah suatu, kita tahu semua ya gunung ya. Gunung itu kuat menghadapi badai, menghadapi apapun situasi kondisinya, dia tetap teguh berdiri. Digambarkan Tuhan seperti gunung batu yang teguh, yang tidak goyah karena keadaan alam apapun. Dikatakan dia kota bentengku. Kota benteng adalah kota yang berkubu, kota yang dibentengi sekelilingnya sehingga aman orang yang tinggal dalamnya. Nah, Tuhan melindungi seluruh hidup kita. Tuhan menjaga setiap kita. Karena itu bagian kita, ayo tetap dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita beroleh selamat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dilindungi sehingga kita tidak goyah. Tetapi sebaliknya, kalau menjauh, otomatis sebaliknya kita jadi lemah. Kalau jauh dari Tuhan, pasti justru kita akan mengalami banyak masalah. Tetapi ketika dekat dengan Tuhan, ada pertolongan. Dialah sumber keselamatan bagi hidup kita. Coba kita lihat firman Tuhan lagi. Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini Rasul Paulus menuliskan pesan untuk jemaat di kota Efesus supaya kuat dalam Tuhan.
Ya, jangan andalkan kekuatan sendiri, pasti tidak akan kuat. Kondisi dunia semakin sulit, semakin berat, keadaan zaman semakin tidak menentu. Tetapi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu kuat di dalam Tuhan, dalam iman dan pengharapannya, dia tetap akan berdiri teguh dan tidak goyah. Ayo, tetaplah kuat dalam Tuhan. Mungkin fisik bisa saja lemah karena sakit, ya, kondisi kesehatan yang kurang prima, ya. Mungkin bisa orang jadi lemah fisiknya. Ini bicara bukan fisik, ini bicara roh kita. Ayo tetaplah kuat dalam iman dan roh kita semakin melekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan menghadapi apapun. Kita selama dekat dengan Tuhan, artinya ada Tuhan bersama kita. Artinya Tuhan pun bahkan turut berperkara, sehingga kita pasti ditolongnya, kita pasti dilindunginya, kita pasti akan diselamatkannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menjaga hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong setiap kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan jadi lemah. Fisik boleh lemah, tetapi ingat, iman jangan lemah, semakin kuat. Karena kita percaya ketika iman kita kuat, kita teguh dalam Tuhan, maka kita pasti bisa melewati setiap keadaan, setiap situasi dan berkemenangan. Karena ada kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, hari ini hari Minggu, ibadah jangan lupa. Saya mengingatkan, ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi ibadah menjadi satu kebutuhan buat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, dengan dekat dengan Allah kita tenang karena dialah keselamatan kita. Bahkan dia gunung batu yang akan terus menjaga hidup kita sehingga kita tidak goyah apapun keadaannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap kuat dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan-Mu Tuhan kami tenang, dekat dengan-Mu kami mendapat perlindungan, dekat dengan Tuhan kami mendapatkan keselamatan, dekat dengan Tuhan kami akan terus diteguhkan sehingga tidak goyah karena keadaan apapun yang terjadi atas hidup kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan dalam pimpinan-Mu. Biarlah kami tetap kuat, tetap teguh dalam kekuatan-Mu ya Tuhan, dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari semua yang terjadi bukan gagah kuat kami, tapi karena kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.